Halo guys, kita masuk ke bagian paling krusial dalam patak. Ibarat di dua tak itu kita bahas tentang blok silinder dengan segala macam portingnya, menentukan durasi, lebar lubang buang, tinggi lubang buang, begitu juga lubang transfer, lubang bilas. Di patak ada di sini semua. Makanya ini sangat kompleks guys. Kompleks sekali. Kalau lubang jelas lubang, sama-sama lubang. Di dua tak ya ana lubang cuman di dua tak orang ana pire, orang ana klepek. Oke. Kenapa kita pilih Karisma? Kenapa itu, Pak? Kamu tahu? Enggak. Tahunya apa? Mungkin aneh. Anak-anak mungkin. Oke. Biasanya kayak gitu. Menurut saya Jupiter memang lebih langsung terasa ya kencengnya gitu. Tapi di dalam blok Honda Karisma atau Honda Blade gitu ya, itu misterinya lebih gitu. Dan saya suka misteri, saya suka tantangan. Jadi bukannya Jupiter biasa saja, tidak. Sudah terlalu sering saya bikin Jupiter, cuman dulu mungkin belum ada media seperti ini ya. Nah kebetulan sekarang ada bahan yaitu Karisma. Oke, apa menjadi perbedaan antara Karisma dan Jupiter? Satu, struknya berbeda. Jupiter standarnya 110 cc, Karisma standarnya udah 125. Satu, karena dia struknya panjang. Kedua, pistonnya besar. Pistonnya 52 guys kalau Karisma. Jupiter hanya 50, 51 kayaknya. Kecil. Oke. Selain perbedaan itu, ada perbedaan yang tidak banyak orang tahu lah. Ya banyak yang tahu, cuma mungkin ada yang belum tahu bahwa ada perbedaan besar di bagian head antara Karisma dan Jupiter. Kita sebut Karisma dan Jupiter aja karena dua motor itu yang sering buat pakai road race. Pasti videonya di skip. Seperti apa sih head selain Karisma? Ini kita punya head ya Vega, Jupiter sama lah. Bloknya blok jelek-jelek semua guys. Tapi ya bentuknya seperti ini lah. Standarnya pun seperti ini. Jadi kamu bisa lihat sini ya. Konfigurasinya untuk klepnya ya, untuk Jupiter itu lurus seperti itu. Sedangkan kalau di Karisma dia miring guys. Tuh lihat, beda ya. Oke. Kok berbeda? Ya nggak tahu ya, urusannya pabriknya. Tapi saya bisa jelaskan mungkin alasannya ya, kenapa Karisma miring, kenapa Jupiter lurus. Sebenarnya motor-motor zaman dahulu ya hampir semua lurus-lurus kayak gini ya, nggak cuman saya bilang Karisma miring-miring begitu ya kan. Terus Jupiter ini lurus. Dari generasi adiknya Karisma, kakaknya Karisma nih, generasi Honda Supra Grand Legenda ya lurus ya. Motor Jambi ini guys, zaman bien, zaman dulu. Bentuk konfigurasi susunan klepnya lurus. Kayak kita lihat Karisma miring. Kenapa miring? Nah, kayak saya pakai diameter klep 22 dan 25, 24 setengah malah ini, 25 standar. Kalian bisa lihat ya, standarnya Karisma untuk overlapnya itu bisa tinggi sekali guys, karena konfigurasinya miring seperti itu. Perbedaannya di situ. Oke. Sedangkan untuk head Supra, ini Supra udah dirobak tapi udah bosok, ini nggak tahu punya siapa, saya nemu. Konfigurasinya lurus. Nah lurus aja sudah dirubah, klepnya aja overlapnya pendek, tidak selebar Karisma. Paham ya guys?
Oke, kita skip dulu karena ada bakul pangsit paling reseh. Nanti kita lanjut. Oke. Jadi gitu ya guys, lanjut lagi. Bakul pangsitnya sudah saya sumpel. Oke. Ini perbedaannya. Jadi keuntungannya untuk klep miring-miring seperti ini ya pada Karisma Bison gitu ya, dia miring-miring kayak gini. Oke. Keuntungannya dia bisa overlapnya tinggi-tinggi. Kenapa? Apa itu overlap? Apa itu apa? Ya mungkin di channel sebelah sudah bahas. Oke, saya nggak akan bahas pelajarannya lah. Kalian sudah pinter-pinter semua. Terus ini kita singkirkan dulu ya, yang ini ya. Kita nggak akan bahas yang ini. Nih, ini punya motor metiknya Yamaha juga lurus-lurus tuh. Ya, in, X, sama-sama lurus. Terus apalagi udah ya. Oke, kita bahas dari sini. Apa yang kamu ingin tanya dari desain headnya apa? Selain desain miring-miring kayak gitu, rekomendasi untuk motor balap road race gimana Pak? Apa aja? Rekomendasinya apa? Maksudnya rekomendasi itu bagaimana? Maksudnya yang sering dipakai itu di motor-motor Road race. road race itu apa? Apakah model apa kayak lonjong-lonjong model apa kayak yang sering aku lihat? Motor apa? Motor Jupiter contohnya. Maksudnya desain ruang bakar. Iya, desain ruang. Oh, desain ruang bakar. Ya wis. Desain ruang bakar. Ada yang dibikin model betap gitu ya. Kita nggak punya contohnya. Tahu lah betap, model betap kayak gitu. Intinya untuk apa sih kok dibikinin kayak gitu? Nah, ya itu kok Pak, nggak tahu Pak. Itu untuk memperbesar kompresi. Oke. Misal dari para tunernya itu, para tuner road race, punggawa road race, itu menentukan angka kompresinya itu tinggi-tinggi biasanya karena untuk mencari responsif, untuk mencari galak motornya, ya enggak. Jadi keluar tikungan tuh motornya enggak lelet, motornya pasti ngejet dengan cara menaikkan kompresi di head. Mungkin bentuknya dibikin ya di sini ditutup. Jadi ini baterainya lebih banyak, lebih besar. Oke. Kalau tempat kita sendiri cukup seperti ini aja, kompresi nggak tinggi-tinggi, tetap tapi kita gunakan seher jenong seperti ini ya. Tapi nggak ekstrim banget guys. Ini kenapa Lemu. Ya ora, sebenarnya jadi skate. kita bikin seperti ini motor road race guys, bukan motor drag. Oke, walaupun road race angkanya tinggi-tinggi banget biasanya, tapi ingat lagi sama material yang kita pakai nggak seperti orang-orang materialnya istimewa, kita apa adanya. Terus apalagi masalah lubang. Oke, karena desainnya miring ya, klep innya seolah-olah bergeser ke sana, klep X-nya bergeser ke sana, sehingga jalur masuknya jalur masuknya itu tidak lurus seperti ini. Dilihat tuh, lurusnya kan kayak gitu. Ya. Tuh. Kan tidak lurus dengan lubang klepnya. Ya. Miring. Jadi gitu, miring. Nah, ada tuner-tuner yang sengaja untuk meluruskan bagian inlet ini dengan cara dia ditambal dengan las, kemudian lubangnya digeser ke sana. Tujuannya untuk apa? Tahu nggak? Kalau aku kurang tahu Pak. Tujuannya untuk mempercepat aliran bahan bakar biar cepat masuk ke ruang bakar. Tapi nggak harus, uang buktinya saya nggak pakai, gitu loh. Jadi gimana desain portingnya biar alirannya cepat masuk itu gimana caranya? Intinya gimana cara modalnya yang tidak terlalu banyak, tetapi mendapatkan hasil yang tidak kalah jauh. Seperti itu. Kita punya yang sudah model digeser ya. Guys, lihat. Terlihat jauh perbedaannya. Oke.
Ini yang sudah digeser, ini yang masih standar. Kita lihat dari sini, kita patokan dari sini ya. Kita ambil garis tengahnya itu ada di 40 mili. Garis tengah lingkaran ini terhadap sini itu 40 mili, 4 cm. Sedangkan yang ini, jangan yang ini diketok dari yang luar. Dari yang luar itu jaraknya 50 mili guys. Yang ini dari yang luar jaraknya tidak ada 50 mili, geser. Dia ada di 45 mili, jadi dia sudah geser 5 mili ke sana. Seperti itu. Sehingga yang terlihat ada lubangnya lurus ke bawah. Slep, langsung ke klep. Iya benar. Seperti itu bedanya. Dan ini tidak saya pakai. Saya pakai yang ini. Satu, lubang akan digeser. Modifikasinya biasanya yang terjadi adalah lubang digeser biar lurus. Yang kedua, lubang diperendah biar alirannya cepat. Ini kan enggak, masih tinggi banget dong. Ya, kita ukur dari bibir sini. Dia 18 mili. Dan ukur yang ini dia hanya 16 mili, jadi dia dipotong 12 mili lebih rendah. Oke. Apa efeknya apa segala macam besok saya akan ceritain, tapi saya akan cerita head saya seperti apa, itu aja. Understand? Ada pertanyaan lain nggak di sini? Oke guys, lanjut lagi. Ini tadi sampai terakhir yang ini ya, digeser, direndahkan untuk mempercepat alirannya. Tapi di sini kalian kalau mau tahu, berbeda sekali dengan head yang lurus. Karena dia miring, pasti coakannya seperti ini guys. Karena dia pasti ke sana. Tidak seperti ini, seperti kubah temenan ya, seperti mangkok. Ini enggak. Ini sebenarnya ada tujuannya. Kenapa dibuat seperti ini? Kenapa dibuat miring? Gitu loh. Aku yakin kalian pasti udah tahu lah keunggulan head Karisma. Selain dari bentuk klepnya yang miring, yang tadi saya sebutkan, overlap bisa lebih tinggi. Yang kedua, head Karisma itu mengaplikasikan roller temporal model RRA, roller rocker arm. Mana roller? Nih guys. Sedangkan untuk motor lain, selain Karisma itu dia harus repot dulu merubah ini. Sedangkan head bawaan Karisma ini isinya sudah pakai roller. Sehingga apa? Nanti di dalamnya noken asnya pun akan memiliki profil yang berbeda bentuknya. Seperti itu. Untuk sekedar apa ya? Intro lah. Bagaimana noken as roller dan bagaimana noken as bukan roller. Seperti ini. Ya, noken as roller itu bunder-bunder kayak gini guys. Ini noken as bukan roller ya, beda. Sini tajam, lancip, sini lurus, sini bulat. Kalau ini bulat semua kanan kiri. Kalian bisa lihat ya. Itu kenapa? Karena ini memang didesain untuk templar atau pelatuk roller. Oke. Ini pelatuk roller. Kalau yang pelatuk yang biasa kalian udah sering lihat pasti. Oke, apa aja di 130 cc yang dirubah? Ya, rata-rata orang rubah ini. Yang kedua, jalur knalpot. Oke, jalur knalpotnya Karisma itu juga sebenarnya tidak lurus guys, tuh. Ya kan? Ini lurusnya di sini. Tuh kan kelihatan miring. Iya. Ya kan? Iya. Kelihatan miring. Motor lain lurus pasti guys. Contoh ya, ini klepnya ke sana, lubangnya belok sana, cus gitu loh. Kalau ini enggak, ini malah cenderung lebih lurus jane ya timbang kene. Iki kan belok mana? Nah, Karisma makanya Karisma knalpotnya lurus ke bawah. Kalau ini lurus ke samping. Jupiter loh. Iya. Kita bahasanya knalpotnya lurus ngana, seret, seret. Lurusnya miring ini loh. Enggak Karisma orang. Karisma itu lurus ke bawah dulu, baru ke sana. Oke? Jarang yang merubai aliran lubang buang di sini. Jarang yang digeser-geser. Mungkin diperbesar, iya ini diperbesar. Enggak lah, tergantung cc-nya juga ya. Kalau cc-nya masih standar atau 130 cc nggak perlu ngerubah-ngerubah kalau menurut saya.
Nah gitu, jangan disakit bro. Terus dari desain head sebuah motor Karisma kalian bisa tahu seperti itu. Oke. Apalagi yang berbeda sekilas sama. Oke. Untuk drat busi dia menggunakan drat busi model panjang. Kenapa panjang? Pasti lebih kuat daripada drat busi bebek yang pendek. Gitu loh. Sekarang Jupiter dratnya panjang atau pendek? Pendek sebenarnya. Jadi mungkin dia kurang kuat untuk drat busi yang panjang, sehingga banyak orang yang merubah motornya Jupiter tapi dratnya panjang. Seperti itu loh. Biar businya nggak gampang jebol guys. Seperti itu. Sedangkan di Karisma kalian sudah nggak usah ngerubah, standarnya aja udah dratnya panjang. Berarti Seperti itu. standarnya aja udah keren ya. Ya, keren menurutmu. Oke. Apalagi ya, berikutnya kita akan bahas itu udah berapa menit bro? 4 menit. Oleh yang tadi di stop ya gara-gara Iya, ada bakul bangsit rese ya. Heeh. Oke, kiranya bahasan tentang perbedaan head Karisma dengan head motor lain sudah cukup. Berikutnya kita akan lebih detail masuk ke dalam apa-apa saja yang ada di dalam head ini guys. Baik mulai dari, kalian bisa lihat situ guys. Saya sudah siapkan bahan-bahannya dari klep, bar klep, noken, templar. Ya itulah, 4 tak ya begini. Oh, oke, kalian bisa lihat bahannya di situ. Siap? Siap. Oke. Gimana guys? Udah nonton videonya? Nonton videonya guys. Pokoknya ikutin terus di Koresi ya guys. Oke, jangan lupa subscribe. Jangan di skip. Jangan di skip. Kalau di skip, Kalau di skip, yang nggak tahu apa-apa nanti. Oke, di Koresi. Yes.